Optimis lolos putaran ketiga, nama Kevin Dix dan Ole Romeni ini dibutuhkan. Ini bagus sekali ya. Jika Indonesia lolos ke putaran ketiga, maka kedua pemain ini akan menjadi sosok Ole Romeni dan Kevin Dix kembali menjadi opsi perbincangan pecinta ya untuk sepak timnas bola Indonesia tanah air di tengah kekalahan skuad Garuda atas Irak. Sebagaimana diketahui, pelatih timnas Irak Jesus Casas memuji perjuangan skuad Garuda kendati akhirnya berhasil Assalamualaikum, salam persaudaraan dan kembali lagi berjumpa di channel Bang Bahri. Oke, di video kali ini kita akan membahas tim nasional Indonesia, yang mana timnas Indonesia menjalani laga terakhir menghadapi timnas Filipina ya di kualifikasi Piala Dunia Grup F. Sebelumnya Indonesia sempat mengalami kekalahan di kandang sendiri dengan skor 0-2 dari tim tamu timnas Irak. Nah, kekalahan ini harus menunda timnas Indonesia lolos ke ronde ketiga dan harus melewati laga penentu yang menghadapi timnas Filipina. Nah, tentu menghadapi timnas Filipina, pelatih Sinteyong harus benar-benar menurunkan skuad terbaik karena ini adalah laga yang sangat menentukan. Jika sampai Indonesia imbang atau kalah, maka posisi Indonesia akan terancam oleh timnas Vietnam yang secara bersamaan juga akan melawan timnas Irak ya, di Basra. Tentu harapan kita Indonesia bisa memenangkan laga ketika melawan Filipina tanpa harus menunggu hasil dari Irak. Secara kita ketahui Indonesia akan ketambahan dua pemain, yakni Jay Inces dan juga Kevin Verdong saat melawan Filipina nanti. Tentu dengan ketambahan dua pemain, timnas Indonesia akan semakin meyakinkan diri untuk bisa memenangkan laga. Nah, di video kali ini kita akan mereaksi salah satu channel YouTube dari Garuda Space yang judulnya Latihan Digeber Keras ya, jelang melawan Filipina. Kemudian solusi ketajaman timnas Indonesia lawan Filipina ini mulai bergema. Nah, biar kalian tidak penasaran seperti apakah isi videonya, tanpa berlama-lama kita langsung saja reaksi videonya. skuad Garuda. Nah, ini adalah skuad Garuda ya, yang sudah mulai melakukan pemanasan, bekerja keras demi meraih kemenangan. Fatal Jordi Amat yang wajib dievaluasi. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Oke, bantu like, subscribe channel dari Garuda Space ya. Pantang ratapi kesalahan. Oke, pantang ratapi kesalahan skuad Garuda geber latihan. Oke, kita lihat. Kabar menarik datang dari punggawa Garuda yang bertekad membayar tuntas kekalahan di laga terakhir melawan Filipina. Kurang dari 24 jam setelah bertanding melawan Irak, timnas Indonesia telah melakukan latihan. Dalam unggahan media sosial @timnas.indonesia, para pemain tampak menjalani latihan fisik. Rafael Strijk, Tom Haye, Sain Patinama, Rizky Ridho, dan Sandi Walsh terlihat berlari ringan di seputar hotel. Sementara potongan video lain menggambarkan suasana para pemain berada di ruang kebugaran melakukan gerakan bersama-sama. Selain itu, ada pula video Nathan Juaon, Marcelino Ferdinand, Haye, Walsh, Ridho, Rafael Strijk, dan Ragnar Oratmangun menggunakan alat untuk mendukung kebugaran fisik masing-masing. Recovery tersebut dilakukan para pemain menjadi pilihan utama di laga kontra Irak. Sementara pemain lain terlihat telah memulai latihan di Stadion Madia. Dikutip dari unggahan media sosial Mamayo, terlihat para punggawa Garuda seperti Jay Inces bahkan Kevin Verdong tengah antusias untuk membangkitkan mental para pemain. Oke, karena Indonesia akan menghadapi timnas Filipina di laga penentu, tentu para pemain akan bekerja keras memberikan yang terbaik ya ke timnas Indonesia. Pemain Serie A Jay Inces dan pemain Liga Belanda Kevin Verdong akan menjadi andalan nantinya ketika melawan Filipina. Kedua pemain ini sudah ditunggu ya aksinya di lapangan. Bagaimanakah? Apakah mampu mendongkrak, memberikan kemenangan untuk Indonesia? Ini yang kita harapkan,
Kita sangat tunggu-tunggu kehadiran dua pemain ini. Kita lanjut lagi. Tak dipungkiri, tak banyak waktu yang dimiliki oleh tim Merah Putih. 4 hari lagi anak asuh Sintayong akan menghadapi Filipina. Berstatus sebagai juru kunci grup F, Filipina bisa menjadi kerikil yang menyandung langkah skuad Garuda untuk lolos ke babak berikutnya. Terlebih sang pelatih Tom Stanfit menegaskan ini pelatih akan Filipina langkah Garuda hingga dukungan Vietnam. Ya, blunder fatal Jordi Amat yang wajib dievaluasi oleh pelatih Sintayong ya. Kita lihat Jordi Amat dalam beberapa laga sering melakukan blunder. Pertama, gol bunuh diri. Blunder fatal pertama dilakukan Jordi Amat di laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Irak di Basra 11 November 2023 lalu. Pada laga tersebut, Jordi Amat melakukan sebuah gol bunuh diri pada menit ke-35. Gol itu pun membuat pasukan Singa Mesopotamia menang besar, 3 skor 5-1. Sebab kesalahan individu itu membuat mental para punggawa Garuda lain goyah. Kedua, nah ini sering kehilangan bola juga ini Jordi Amat. Tercatat Jordi Amat kerap kehilangan bola yang berujung membahayakan pertahanan skuad Garuda. Yang paling disorot kala menghadapi Filipina 21 November 2023. Di laga itu, ex-pemain Swansea City ini kehilangan bola di area tengah lapangan. Kesalahan Amat ini pun dimanfaatkan punggawa The Ascals untuk membobol gawang timnas Indonesia. Beruntung laga berakhir imbang dengan skor 1-1. Selain itu, hal serupa terjadi di uji coba kontra Libya kemarin. Di masa injury time babak kedua, Jordi Amat kembali kehilangan bola yang langsung dimanfaatkan oleh pemain Libya. Oh, dari jauh sekali. Nah, ini juga kesalahan dari Jordi Amat ya, yang sering kehilangan bola. Sepertinya sejak pindah ke Liga Malaysia, kualitasnya mulai menurun. Pelanggaran fatal. Tak seperti awal bergabung skuad Garuda, ketenangan Jordi Amat sebagai stopper lini belakang mulai dipertanyakan. Sebab pemain berdarah Spanyol itu mulai buruk dalam mengambil keputusan. Terbukti saat menghadapi Jepang di laga terakhir grup D Piala Asia kemarin. Jordi Amat melakukan pelanggaran konyol menarik ini Ayas jelas Ueda pelanggaran di dalam kotak karena menarik penalti. baju dari lawan. Memberikan Samurai Biru Jordi hadiah Amat. penalti yang sukses dieksekusi menjadi sebuah gol pada pertandingan yang baru berjalan 6 menit. Hal serupa juga terjadi kala skuad Garuda menelan kekalahan atas Irak. Pelanggaran fatal dari keputusan tackle ini yang kita sangat sayangkan ya. Keputusan yang diambil Jordi Amat terlalu membahayakan buat skuad Garuda. Oke, kita optimis lolos putaran ketiga. Nama Kevin Dix dan Ole Romeni ini dibutuhkan. Ini bagus sekali ya. Jika Indonesia lolos ke putaran ketiga, maka kedua pemain ini akan menjadi sosok Ole Romeni dan Kevin Dix kembali menjadi opsi perbincangan pecinta ya untuk sepak timnas bola Indonesia tanah air di tengah kekalahan skuad Garuda atas Irak. Sebagaimana diketahui, pelatih timnas Irak Jesus Casas memuji perjuangan skuad Garuda kendati akhirnya berhasil mengamankan walaupun kalah, Indonesia tetap mendapat pujian ya dari pelatih Irak. Jika Indonesia sanggup mempertahankan level layaknya saat menjamu Irak, maka skuad Garuda bakal menumbangkan Filipina sekaligus lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menariknya, jikapun timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jesus Casas tak mau kembali bertemu skuad Garuda. Pelatih asal Spanyol ini seakan kapok kembali bertemu timnas Raja Sintayong. Pelatih Irak ini melihat ya, skuad timnas Indonesia ada perubahan dari segi permainan, sehingga tidak mau lagi satu grup. Zona Asia. Pemain-pemain seperti Ole Romeni dari FC Utrecht, Kevin Dix dari FC Copenhagen, Jadon Idewald dari Crystal Palace, Jadon Oosterwolde dari Fenerbahce, dan Miss Hilgers dari FC Twente masih didekati dan diyakinkan oleh PSSI. Andai nama-nama di atas mau bergabung dengan timnas Indonesia, maka ada peluang skuad Garuda bakal meramaikan persaingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sendiri bakal diikuti oleh 18 negara. Sebanyak 18 negara inilah yang bakal dibagi ke dalam 3 grup, yang pada masing-masing grupnya berisikan 6 negara. Kendati demikian, Sintayong sendiri menegaskan akan fokus di laga kontra Filipina terlebih dahulu. Segala persiapan mulai kembali digeber skuad Garuda demi meningkatkan mentalitas para pemain yang sempat terganggu.
Nah, oke teman-teman, itulah tayangan video bagaimana persiapan timnas Indonesia ini mulai digeber menjelang timnas Indonesia menghadapi timnas Filipina. Wajar saja Indonesia butuh kemenangan demi mengamankan satu tiket lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk bisa menemani Irak nantinya. Harapan kita adalah di tanggal 11 Indonesia bisa memenangkan laga, karena ini adalah jalan satu-satunya Indonesia bisa mengamankan tiket tanpa melihat hasil pertandingan lain antara Irak versus Vietnam. Namun Indonesia bisa saja lolos ke ronde ketiga tanpa harus bisa memenangkan, asal di laga lain Indonesia bisa melihat pertandingan Irak versus Vietnam dan Irak bisa memenangkan laga tersebut. Maka Indonesia otomatis lolos tanpa harus bisa meraih kemenangan atas Filipina. Tetapi yang kita inginkan adalah Indonesia bisa memenangkan laga. Selain memastikan diri lolos ke putaran ketiga, Indonesia juga nantinya akan lolos ke Piala Asia 2027. Dan poin FIFA Indonesia akan bertambah sehingga peringkat Indonesia nantinya akan meningkat ya, di posisi 136 akan bisa naik ke 132 atau 133. Nah, itu adalah harapan dari masyarakat Indonesia untuk timnas Indonesia. Oke, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang dan nantikan lagi video kami selanjutnya, dan salam olahraga.